Tentulah ya, kita para pemuda harus mulai melirik bidang yang selama ini diabaikan ya, seperti pertanian dan peternakan. Dan mau tidak mau generasi muda harus menggantikan para orang tua yang butuh penerusnya ya pemirsa ya. Untuk pemuda yang mukim di perkotaan, bidang peternakan yang paling mungkin adalah peternakan yang ada hubungannya dengan hobi ya pemirsa ya, karena nilai lebihnya gitu. Tidak panjang lebar lah pemirsa, ayo kita langsung bahas masalah menyiapkan betina atau babon sendiri sedari mulai kecil ya, atau PAUD gitu. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda membeli betina yang katanya tembean siap atau bulu sudah halus, perut sudah bersih, bahkan ada yang sudah bunderi, itu adalah bunderi adalah tanda siap bertelur, atau babon pinter di orangnya, tetapi setelah Anda beli dan pindah ke rumah Anda, tembean atau babon jadi lain atau berubah ya sifatnya ya, karakternya ya, tidak birahi lagi atau bahkan ngurak, jadi membutuhkan penanganan dan waktu lagi yang lama ya. Tentunya di situasi seperti ini menjadikan Anda pusing karena tidak sesuai harapan Anda ya gitu ya. Itu semua pemirsa, ada beberapa faktor, diantaranya satu, burungnya stres karena pindah tempat ya, butuh penyesuaian lagi, dan itu butuh waktu. Jangankan burung ya pemirsa, manusia aja kalau pindah tempat itu penyesuaian lagi ya, lingkungannya, tetangganya, rumahnya ya itu ya. Jadi jangankan burung, manusia aja juga butuh penyesuaian kalau pindah tempat ya. Nomor dua adalah penyesuaian dengan pejantan yang Anda miliki. Dan kebanyakan ya pemirsa ya, karena tidak mau dengan pejantan baru, akhirnya burung itu stres dan hilang birahinya. Tuh, karena dia sudah terbiasa lihat pejantan yang lama di orangnya ya, akhirnya melihat pejantan Anda itu kaget ya, itu ya, hitungannya kaget ya. Atau yang ketiga adalah kekeliruan dalam prediksi umur atau usia burung. Biasanya terjadi karena A, si pembeli belum pengalaman sehingga tidak bisa memprediksi usia burung ya pemirsa, karena belum bisa melihat ciri-ciri dari usia burung ya pemirsa ya. Yang B, si penjual pun tidak tahu berapa umurnya karena dia juga hasil dari beli ke orang lain juga ya gitu. Jadi dia beli terus dipelihara kok kurang cocok, dijual lagi gitu. Jadi dia sendiri tidak tahu usia burung itu sesungguhnya pemirsa ya. Sekarang masuk ke poin 4. Jadi betapa pusingnya ya Anda ya, sudah menghitung akan tingkat keberhasilan ternak tetapi malah dibikin pusing karena tembean atau babon yang Anda beli di luar perkiraan. Ditambah lagi kerja yang harga tembean yang mahal ya menurut saya. Daripada beli PAUD kan lebih mahal tembean ya gitu ya. Untuk itu perlu pembibitan ya, mulai usia muda ya PAUD ya. Beberapa keuntungan apabila Anda memelihara atau menjadikan tembean dari pembesaran mulai dari PAUD. Terlebih itu pemirsa, dari hasil ternak Anda sendiri. Antara lain ya kelebihannya ya. Satu, Anda mengetahui pertumbuhan si burung mulai kecil sampai siap dikawinkan, terutama kesehatannya ya pemirsa, itu penting sekali. Penting. Nah, yang kedua, hitungan usia burung pasti pas karena Anda memeliharanya semenjak kecil ya pemirsa ya. Nah, untuk yang poin ketiga,
Karena lingkungannya tetap, maka si burung tidak stres. Jadi dia sudah terbiasa dengan lingkungan Anda mulai kecil sehingga dia nyaman ya pemirsa ya. Itu terbiasa gitu. 4. Terbiasa dengan pejantan yang Anda miliki. Jadi saben hari-hari itu kan dia melihat pejantannya, ya itu yang Anda miliki itu ya. Jadi dia terbiasa itu sampai dia birahi ya. Dan nomor 5, poin 5, tentunya modal Anda minim, hanya waktu saja yang agak lama. Jadi dengan membeli PAUD Anda kan dapat lebih ringan ya dari segi biaya ya, ringan. Beli PAUD itu kan murah, jadi ringan ya. Jadi tapi Anda di waktu aja yang agak panjang, tapi itu suatu keuntungan. Anda bisa melihat karakter burung, kondisi kesehatan, dan pengalaman juga ya. Dan poin ke-6, bisa dipastikan babon yang dipelihara sedari kecil lebih cepat bertelur dibanding Anda beli yang sudah siapan ya, sudah siap ya gitu ya. Panganan dok. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan contoh-contoh burung-burung yang kita beli dari tembean pemirsa ya, dari tembean, dari yang sudah babon itu, dan burung-burung yang kita pelihara dari kecil ya itu pemirsa ya. Jadi terima kasih, ini untuk sementara ini pemirsa, nanti kita sambung lagi ya di seperti ini pemirsa ya. Contohnya kalau kita beli tembean sudah gede, sudah umur ya, jadi kita nggak tahu ini umur berapa, meskipun bulunya sudah bagus, perutnya sudah bersih, tapi ya ini terkadang kita nggak tahu umur berapa, jadi susah diprediksi. Masih terkadang birahi, terkadang tidak. Sama dengan ini, sama dengan ini juga seperti itu. Tembean yang kita beli sudah katanya sudah siapan, tapi ini seperti ini. Bulunya sudah bagus. Contoh ya, kalau beli tembean seperti ini ya. Ini malah ini babon, belinya babon, nggak tahu babonnya ini dulu pinter pendak itu kita beli, ya itu bunderi kemarin udah telur tapi jatuh di sini, di bawah sini jatuh telur. Jadi inilah kerugian atau kekurangannya kalau kita pelihara mulai beli sudah tembean ya. Ini kita nggak bisa prediksi, apa mungkin pindah tempat mereka itu stres apa gimana ya, jadi belum produksi akhirnya ini seperti ini. Beda kalau mulai dari kecil. Ini mulai kita dari anakan ya, dan ini dulu anakan kita sendiri. Ini rata-rata yang anakan kita sendiri sudah pada produksi. Ini anakan kita sendiri ya, ini anakan kita sendiri. Jadi rata-rata kalau ini juga anakan kita sendiri. Jadi rata-rata kalau beli tembean sudah umur itu kita susah ya, sulit untuk memprediksi bahwa ini udah siap apa belum. Padahal kalau dari bentuk bulu itu sudah siap ya, sudah siap, dan perutnya sudah bersih, tapi kenapa nggak berahi-berahi, kadang birahi kadang enggak, atau mungkin pindah tempat gitu ya pemirsa ya. Seperti itu pemirsa, ini babon ini susah ini.